Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Maharani. Nomor induk mahasiswa F43612111011. Mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 angkatan kedua. Program studi Sosiologi di Universitas Tanjung Pura. Pada tanggal 18 Agustus 2021 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat akan melaksanakan pembelajaran di kelas 10 IPS 2 di SMA Negeri 1 Bintan Utara untuk melengkapi penilaian UKIM. Quote dari saya, prediksikan masa depan Anda, tapi ingat jangan lupa untuk mewujudkannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Siang Ibu. Siang Bu. Gimana kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan selalu dalam lindungannya. Amin. Sebelum belajar, Ibu berharap semua mikrofonnya ditutup terlebih dahulu, di-mute dulu. Kemudian persiapkan bahan-bahan belajarnya. Tolong videonya dibuka ya. Kemudian selanjutnya ketua kelas untuk memimpin doa. Mari kita mulai berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Oke Bu. Oke, kata motivasi pada hari ini, pendidikan adalah paspor masa depan. Karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya pada hari ini. Pada ketua kelas, terima kasih. Kemudian, siapa yang ingat pelajaran kita pada minggu lalu? Saya Bu. Ya, silakan. Di mana minggu lalu itu kita belajar tentang sosialisasi. Di mana sosialisasi itu sendiri merupakan usaha memasuki nilai-nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian dalam masyarakat. Di mana proses sosialisasi itu berlangsung seumur hidup melalui pemahaman dan penerimaan individu atas perannya dalam suatu kelompok masyarakat. Itu Bu. Ya, baik. Terima kasih kepada Nur Fitriani. Siapa yang ingat sosialisasi itu ada berapa? Sosialisasi ada 2 ya? Iya Bu, Ada 2 Bu. primer dan Sekunder. sekunder. Kemudian Ya. tipenya pun juga ada 2, 2. yaitu tipe formal dan Formal dan non non-formal. Oke, pada pertemuan hari ini, dalam pembelajaran kali ini, Ibu berharap anak-anak Ibu mampu menyimpulkan pengertian dari kepribadian, kemudian mengkategorikan dan menganalisis faktor-faktor pembentuk dari kepribadian itu sendiri. Baik, kita mulai. Nah, pada beberapa hari yang lalu, Ibu sudah kirimkan bahannya itu melalui Google Classroom-nya. Kemudian juga ada di grup WA kelasnya. Itu apakah sudah dipelajari semua? Di grup kelas? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Ini pada hari ini kita akan mempelajari yang namanya kepribadian, itu pengertian kepribadian dan faktor-faktor pembentuk kepribadian. Nah, sebelum kita masuk apa itu kepribadian, Ibu mau tanya dulu. Nih, apa yang terlihat dari gambar di samping ini? Yang ini? Siapa yang bisa menjawab? Ras-ras yang berbeda Bu. Ras-ras yang berbeda.
Ya, betul sekali jawaban Witra. Beri A+ dulu untuk Witra serta kawan-kawan yang sudah menjawab tadi. Terus, siapa lagi yang bisa jawab? Terima kasih ya, Witra, Alfi. Ada lagi yang mau jawab? Ini gambar apa? Ciri-ciri fisik, Bu. Ya, betul, ciri-ciri fisik. Ini terlihat ada yang kulit hitam ya, kulit putih, terus rambut keriting, rambut ikal, hidung mancung, hidung pesek. Ada ciri fisik dari individu ya. Terkait ini nanti berhubungan dengan kepribadian karena ada beberapa ahli yang menghubungkan antara ciri-ciri fisik ini dengan kepribadian, pembentukan kepribadian. Nah, sini Ibu mau tanya, siapa yang tahu itu apa pengertian dari kepribadian setelah melihat ini? Kan ada bahan juga yang sudah Ibu kirimkan. Siapa yang tahu apa itu pengertian dari kepribadian yang bisa menyimpulkan? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Kepribadian itu bagian dari kehidupan sehari-hari. Bisa diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada individu tersebut. Ya, betul sekali. Ciri-ciri kepribadian itu merupakan ciri-ciri yang menonjol pada diri seseorang. Seperti misalnya dia pemalu atau dia supel, itu salah satu bentuk dari kepribadian. Ada lagi yang bisa menjawab? Apa itu kepribadian? Saya, Bu. Ya, silakan. Di mana kepribadian itu merupakan keseluruhan perilaku dari seorang individu yang sistem kecenderungannya yang berinteraksi dengan serangkaian insting. Itu, Bu. Ya, terima kasih ya, Nur Fitriani, jawabannya betul. Kepribadian itu merupakan kecenderungan psikologis seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu berupa perasaan, berpikir, bersikap, atau berkehendak, atau bisa juga dikatakan gabungan keseluruhan dari sifat-sifat yang tampak dan dapat dilihat dari seseorang, yang dapat terlihat di dalam diri seseorang. Nah, ini coba dilihat. Ini ada video. saja lebih menarik. Hidup pesek. Apanya itu tangannya? Kengkong begitu, kesleo. Enak aja lu bilang seo. Lu nggak lihat? Tuh, Mas Baba biji. Mas tuh. Iya dong. Masa gua pakai balenan? Balenan kata. Bawa lu mana? Mau di belakang. Bertamu ke rumah Pak Unang. Cakep. Pintunya tertutup rapat, tidak tersisa. Mencintai kamu ibarat kencing di kolam renang. Tidak terlihat tapi hangatnya terasa. Istri sah tuh harusnya ngaca kalau banyak kekurangan.
Kata siapa? Siapa yang ngomong? Tuh laki yang ngomong. Dan lu percaya gitu? Dulu, waktu mau dapetin gua, dia juga sama jelek-jelekin orang ke gua. Ya, namanya juga lagi ada maunya, pasti kayak begitu. Gua aja yang disumpah di depan Tuhan dan keluarga dikibul. Nah, setelah melihat video yang ada, siapa yang bisa memberikan komentar mengenai kepribadian orang-orang yang ada di dalam video ini? Apa yang mempengaruhinya? Siapa yang bisa? Faktor apa yang mempengaruhinya? Ya, Yang mempengaruhinya yaitu media sosialisasi, yaitu media massa. ya, betul sekali jawaban dari Alifa. Yang dilakukan oleh orang-orang di dalam video ini atau yang faktor yang membentuk kepribadian mereka seperti ini yaitu media massa salah satunya gitu. Makanya sekarang lebih tertarik untuk mengapresiasi dirinya ke dalam media sosial. Padahal kita tidak tahu ya, mungkin aslinya mungkin dia pemalu atau apa tampil di depan umum, tapi kebanyakan ketika tampil membuat video seperti ini mereka tidak malu gitu. Ini salah satu faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang, yaitu media sosial. Ada lagi yang bisa menjawab? Faktor apa yang mempengaruhi? Atau ada yang memberikan argumen yang lain? Dipersilahkan. Tidak ada lagi? Nah, kita lanjut ke yang berikutnya. Ini ada beberapa gambar yang Ibu sajikan. Terlihat semua tidak? Apa tidak di dalam tampilannya? Ya. Nah, ini ada 6 bentuk gambar ya. Ada 6 gambar yang Ibu sajikan. Ini siapa yang bisa menjawab ini? Yang pertama ini kan kita belajar mengenai faktor-faktor pembentuk kepribadian. Nah, yang pertama ini apa? Faktor apa? Saya Bu, Ya, silakan. warisan yang pertama itu faktor warisan biologis Bu, Ya, yang muncul warisan dari biologis. genetik atau keturunan. Ya, betul sekali. Ini siapa ya? Dengan siapa? Ika Bu, Atika, ya betul sekali jawaban Atika. Ini faktor biologis, warisan biologis ya, ini sekelompok orang kerdil ya. Sekelompok orang kerdil ini berarti pembentuk kepribadian atau ciri-ciri yang menonjol pada seorang individu itu dipengaruhi oleh warisan biologis. Nah, yang berikutnya siapa yang bisa gambar nomor 2? Saya Bu. Ya, silakan Nur Fitriani. Yang kedua itu faktor lingkungan fisik ataupun alam, di mana lingkungan tempat tinggal seseorang itu juga berpengaruh kepada kepribadian individu. Seseorang yang tinggal di alam tropis lazimnya berbeda dengan kepribadian dengan yang tinggal di padang pasir. Ya, betul sekali jawaban dari Nur Fitriani. Lingkungan fisik seseorang itu sangat mempengaruhi kepribadian kita ya. Misalnya orang tinggal di tadi Nur Fitriani menjelaskan yang tinggal di daerah tropis dengan yang di gurun atau yang di pegunungan dengan yang di pantai gitu ya. Itu berbeda kepribadiannya. Juga dari suara ya, ada yang keras gitu. Mungkin tantangan alamnya berbeda dengan yang lain gitu. Nah, yang nomor 3 siapa yang bisa menjawab? Yang gambar nomor 3. Ini. Itu faktor Ya, silakan. Faktor kebudayaan. Ya, faktor kebudayaan. Siapa yang jawab ya? Witra Bu. Oh, Witra, Bu. Witra. Witra Alfi. Ya, Witra Alfi, betul sekali jawabannya. Ini faktor kebudayaan. Biasanya budaya itu sangat kental ya membentuk kepribadian seseorang. Bisa saja budaya yang ada di sekitar lingkungannya itu bisa membuat kepribadian kita tangguh gitu. Seperti ada budaya pencaksilat. Nah, ini kan membentuk kepribadian seseorang menjadi pribadi yang tangguh ya.
Nah, berikutnya. Gambar nomor 4. Siapa yang bisa menjawab? Nomor 4 itu Bu, kalau nggak salah itu pengalaman kelompok Bu. Ya, betul sekali jawaban Nur Fitriani. Ini pengalaman kelompok ya, berkumpul dengan teman, bermain. Ini memberikan kesan-kesan tertentu dalam diri individu ya. Ini juga akan membentuk kepribadian kita. Bisa saja kalau orang itu berteman ya bawaannya mungkin ceria, periang ya. Berbeda dengan orang yang tidak suka berteman. Mungkin hari-hari murung atau monoton ya kegiatannya. Nah, ini juga bisa membentuk kepribadian seseorang. Yang berikutnya, nomor 5. Pengalaman unik Bu. Ya, betul sekali, pengalaman unik. Siapa yang belum vaksin di sini? Ada yang belum vaksin? Saya sudah, Bu. Alhamdulillah Saya jika sudah sudah, Bu. semua ya. Ini Sudah, Bu. mungkin ada yang tidak mau divaksin karena takut ya, mungkin dulu pernah disuntik atau apa, takut sakit dan yang lain-lain, tidak mau lagi suntik. Mungkin ada sampai sekarang yang belum suntik ya divaksin. Ini juga kesan-kesan tertentu itu membentuk kepribadian kita ya. Mungkin jadi pribadi yang penakut atau pemberani. Nomor 5. Yang nomor 6. Pengaruh media sosial, Bu. Iya, betul sekali, pengaruh media sosial. Ini salah satu media sosialisasi ya, yaitu Media sosial. betul sekali. Kita beri A+ dulu ya untuk yang sudah memberikan jawaban. Ya Bu. Nah, berikutnya, karena kita udah tahu materinya, juga sudah Ibu share di Google Classroom-nya, di grup kelasnya juga sudah. Ibu mau kita melakukan pembelajaran yang agak menantang sedikit ya, tidak terlalu menantang, tapi ini mungkin pengalaman sendiri juga bisa ya. Nah, ada pernyataan yang mengatakan pembelajaran daring itu akan membentuk kepribadian yang introvert, kepribadian yang tertutup ya, susah bergaul. Nah, ini kepribadian introvert. Pembelajaran daring membentuk kepribadian yang introvert. Ibu bagi, ini kelompok afirmasi, itu Nina ada, Alifa, Tira. Kelompok oposisi atau yang tidak setuju, kontra ya, ini Restu, Witra, Warau, Atika. Kemudian kelompok netralnya itu Tri, Mitra Alfi, Faris, Indi. Nah, ini artikelnya, pembelajaran daring membentuk kepribadian yang introvert. Ibu mulai terlebih dahulu dari kelompok yang setuju dengan pernyataan bahwa pembelajaran daring itu membentuk kepribadian yang introvert. Silakan kelompok yang setuju. Saya, Bu. Ya, silakan Nina. Saya Rasanya. setuju itu karena kita sama-sama tahu bahwasanya lingkungan itu sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Dengan kita belajar daring gitu ya, Bu ya. Ya. Itu tuh semangat belajar, nilai bahkan kepribadian peserta didik tuh ikut terpengaruh gitu, Bu. Mungkin yang biasanya dia lebih terbuka jadi lebih kayak tertutup karena media dia untuk mengekspresikan itu tuh kalau untuk daring aja saya rasa nggak cukup gitu, Bu. Saya ini gimana Bu tadi saya ngomongnya ya, Bu? Ya, ini kan Ibu tadi ada pernyataan kalau pembelajaran daring itu membentuk kepribadian yang introvert atau tertutup. Iya. Setuju, Bu. Nah, alasannya apa? Iya, Bu, karena
kalau kita lebih banyak bertemu dengan teman-teman itu kan lebih membuat kita tuh lebih terbuka gitu Bu. Tapi kalau kita dengan daring ini kan media kita untuk mengekspresikan diri itu nggak ada gitu loh. Jadi saya setuju Bu. Ya, Bu. Lebih seperti itu. Nah, berikutnya, karena kelompok yang setuju sudah memberikan argumennya, berikut kelompok dari yang tidak setuju. Silakan perwakilannya. Coba berikan atau bantah. Saya tidak setuju Bu, karena apa? Baik, terima kasih Bu Suci atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok oposisi ingin sedikit menanggapi dari pernyataan dari kelompok yang pro atau yang setuju. Pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu bahwa sebenarnya kepribadian introvert dan ekstrovert itu bukanlah semata-mata dipengaruhi karena lingkungan. Karena seperti artikel yang saya baca sebelumnya, justru 60% ekstrovert dan introvert itu adalah berasal dari faktor hereditas atau keturunan. Karena sebenarnya dibandingkan disebut dengan kepribadian, ekstrovert dan introvert itu lebih tepat disebut dengan temperamen atau warna yang lahir dari dalam diri kita. Seperti warna kulit yang memang sudah lahir, memang sudah ada sejak kita lahir gitu Bu. Dan biasanya itu diturunkan dari orang tua ke anaknya. Faktor lingkungan mungkin juga akan mempengaruhi, tetapi tidak begitu signifikan. Dan jika kita kaitkan dengan pembelajaran daring, kurang tepat rasanya bahwa pelajaran daring akan mempengaruhi orang dari ekstrovert menjadi introvert. Karena seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya sejak lahir itu kita sudah memiliki kecenderungan untuk menjadi introvert dan ekstrovert. Dan di beberapa artikel yang saya baca juga, ada artikel yang menjelaskan bahwa sebenarnya pada orang-orang introvert itu ditemui beberapa bagian otak yang lebih dominan dibandingkan dengan orang ekstrovert. Artinya ini murni adalah biologis dibandingkan dengan faktor lingkungan gitu. Dan kalau misalkan daring itu mempengaruhi mengubah ekstrovert menjadi introvert, saya kurang tepat. Tetapi akan jauh lebih tepat bahwa pembelajaran daring ini akan mempengaruhi tingkat stres kepada para siswa. Karena biasanya ekstrovert dan introvert itu intinya adalah seperti pertukaran energi gitu. Jika kita adalah orang introvert, kita biasa mencharge energi kita itu dengan menyendiri dan juga menyelami diri kita lebih dalam. Biasanya orang introvert itu mudah untuk merasa lelah saat bertemu dengan banyak orang, karena memang fokus dari energi mereka itu adalah ketika mereka merasa sendiri dan ketika mereka menyelami diri mereka lebih dalam. Berbeda dengan orang ekstrovert itu mereka justru mencharge energi mereka ketika mereka melakukan human touch atau membangun relasi dengan orang lain. Makanya bagi orang ekstrovert untuk pembelajaran daring ini justru akan mempengaruhi tingkat stres mereka, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka sebagai ekstrovert untuk melakukan relasi dengan orang lain. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih jawaban dari Restu, perwakilan dari kelompok yang kontra terhadap pernyataan yang bahwa pembelajaran daring itu akan membentuk kepribadian yang introvert. Kelompok yang pro menyatakan bahwa lingkungan berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Kemudian media mengekspresikan, kalau melalui pembelajaran daring kurang bisa untuk mengekspresikan diri, karena menurut kelompok yang pro, kelompok atau teman itu akan lebih dominan mempengaruhi kepribadian. Jadi kalau daring itu agak susah gitu untuk mengekspresikan dirinya gitu. Berbeda lagi dengan pernyataan dari kelompok yang kontra, menyatakan bahwa sebenarnya pembelajaran daring itu tidak mempengaruhi seseorang memiliki kepribadian introvert atau ekstrovert, karena itu pengaruh dari faktor keturunan atau biologis. Faktor lingkungan itu berpengaruh tapi sedikit gitu, berbeda dengan pernyataan dari kelompok yang pro tadi. Kemudian sebenarnya kenapa introvert atau ekstrovert itu sebenarnya tingkat kestresan kita dalam mempelajari proses atau mengikuti pembelajaran daring ini berbeda dengan tingkat kestresan ketika kita betul-betul belajar melalui tatap muka. Makanya kadang individu itu kurang bisa
tampil maksimal ketika mereka melakukan pembelajaran daring ya, bukan karena lingkungan, tetapi karena lebih ke faktor keturunan tadi. Itu menurut kelompok yang kontra. Jadi tidak setuju kalau pernyataan yang pembelajaran daring akan membentuk yang namanya kepribadian introvert. Nah, di sini kan kita ada juga nih kelompok netral. Ibu mau tanya dulu salah satu perwakilan dari kelompok netral. Bagaimana menurut kelompok netral dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh kelompok yang pro dan kelompok yang kontra tadi? Coba salah satu memberikan argumennya gitu. Kelompok netral ada Nur Fitriani, ada Witra Alfi, ada Faris, ada Indi. Dipersilakan salah satu. Suaranya kurang jelas ya. Witra mau mencoba, Bu. Ya, silakan Witra. Di sini kalau kita masuk dalam kelompok netral, jadi kepribadian pembelajaran daring bisa jadi membuat siswa itu nanti jadi introvert, bisa juga tidak gitu. Kalau seumpamanya dari kelompok yang pro tadi mengatakan bahwa lingkungan itu berpengaruh, memang salah satunya adalah kepribadian seseorang memang dipengaruhi beberapa faktor, kan ada genetik, terus lingkungan sekitar, budayaan, dan banyak lagi yang kita pelajari tadi. Sedangkan kelompok kontra tadi menyatakan bahwa kepribadian seseorang tidak mungkin bisa berubah, kepribadian seseorang tidak mungkin bisa berubah karena itu adalah faktor genetik atau biologis yang memang dari bawaannya dari lahir. Kalau saya di sini memberikan bahwa itu bisa terjadi dan juga tidak bisa terjadi. Kenapa begitu? Saya kasih contoh aja. Menurut saya, Bu, kalau seumpamanya memang betul kepribadian introvert dan ekstrovert itu secara garis besar atau 60% tadi atau berapa ya, saya lupa, ya, itu dipengaruhi oleh biologis. Tetapi untuk lingkungan juga mempengaruhi. Kalau dicontohkan mungkin anak yang kecil, kepribadian seseorang itu dipengaruhi kalau tidak salah akan kepribadian seseorang itu lebih berkembangnya waktu kecil. Nah, kalau semuanya sekarang kan pembelajaran daring, anak-anak TK udah daring, anak-anak SD sudah daring. Jadi kepribadiannya mungkin saja mereka bisa introvert walaupun secara genetiknya mereka ekstrovert karena tiap hari berkutik dengan laptop atau HP atau gadgetnya. Terus kalau seumpamanya untuk mereka yang sudah tumbuh kembang atau dari keluarganya juga mempengaruhi yang namanya untuk bersosialisasi atau anak-anak SMA atau kuliah, kan mereka memang sudah ada kepribadiannya sudah ekstrovert, mungkin sudah ekstrovert terlebih dahulu. Nah, baik, terima kasih. Kelompok pro sudah memberikan pernyataannya, kemudian kelompok yang kontra juga sudah memberikan pernyataannya, kelompok netral juga sudah memberikan pernyataannya, bahwa sebenarnya kalau kita simpulkan dari ketiganya ini, setiap lingkungan atau faktor tadi itu saling terkait ya, sebenarnya saling terkait. Apalagi kalau sekarang kita lihat dari yang pernyataan netral tadi, kelompok netral, bahwa sebenarnya yang sekarang terjadi dari TK pun mereka sudah mengikuti yang proses pembelajaran daring tadi, otomatis apa yang seharusnya diekspresikan itu tidak diekspresikan secara baik ya dengan teman-teman atau dengan gurunya. Jadi bisa jadi faktor tadi akan membentuk kepribadian yang introvert tadi menurut kelompok Witra. Jadi kalau kita hubungkan semua lingkungan tadi atau faktor-faktor tadi sangat saling terkait ya, mau itu lingkungan fisik atau alam tadi, kemudian faktor biologis juga atau genetik, kemudian media sosialisasi dan pengalaman kelompok serta pengalaman unik maupun kebudayaan itu saling terkait. Makanya kalau di pembelajaran daring sekarang itu diusahakan
Setiap individu itu mampu mengeksplor ya, mengeluarkan kemampuannya, jangan sampai ada malu dan yang lain-lain. Mungkin ada satu sisi malulah dilihat ketika kita berbicara semua mata memandang ya. Beda kalau di kelas mungkin ada yang lagi main dan yang lain-lain ya. Kita lanjut lagi. Untuk meningkatkan pemahaman anak-anak dalam materi kepribadian ini, Ibu minta anak-anak untuk mengerjakan kuis ini. Nanti silakan dicek dalam Google Classroom-nya. Bagi anak-anak yang bermasalah boleh japri Ibu. Kirim melalui Google Classroom itu Bu sampai jam 7 ini ya, jam 7 malam, jam 19 tepat ya. Tapi sebelum ini Ibu tanya dulu, ada yang mau ditanyakan tidak mengenai pembelajaran kita hari ini? Yang tadi? Tidak ada? Tidak. Oke, kita aplaus dulu untuk kita semua yang sudah memberikan argumen-argumen terbaiknya. Kita dapat mengapresiasi diri kita juga ya, itu karena termasuk salah satu bentuk kepribadian kita berani tampil gitu. Kita wajib apresiasi terhadap diri kita sendiri. Kemudian Ibu mau tanya, apakah pembelajaran hari ini sudah cukup menyenangkan atau nanti kedepannya saya tidak mau lagi Bu belajar begini. Apa komentarnya terhadap pembelajaran hari ini? Sudah menarik? Sudah Bu, sudah menarik. Sudah Bu, menarik Bu. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran pada hari ini itu membawa manfaat pada kita semua ya, dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di lingkungan kita. Kemudian Ibu berharap anak-anak isi absen dulu, jangan sampai lupa absennya, silakan diisi di Google Classroom-nya. Kemudian tugasnya yang kuis paling lambat Ibu terima jam 7 malam ini ya. Jangan lupa minggu depan materinya dipelajari lagi mengenai gejala sosial ya. Tolong dipelajari. Kemudian sekali lagi Ibu ingatkan kepada anak-anak untuk menjaga kesehatan, kurangi keluar rumah karena kita masih dalam masa pandemi ya. Wabah yang terus meningkat itu bisa saja kalau kita tidak hati-hati itu kita juga kena ya. Jadi berharap kita jaga diri, jaga kesehatannya, cuci tangan, jangan lupa. Dan ingat, tetap semangat dalam belajar, walaupun kita belajarnya secara daring. Nah, ketua kelas silahkan tutup pelajaran hari ini terlebih dahulu dengan doa, pimpin doanya. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Kita telah belajar, semangat juga untuk kedepannya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Sudah Bu. Baik, terima kasih kepada ketua kelas dan anak-anak Ibu semua. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.